Santiago Gimenez akhirnya mengumumkan bahwa ia akan absen sementara dari skuad AC Milan. Ia mengaku sudah lama bermain sambil menahan sakit di pergelangan kaki yang tak kunjung sembuh. Sebelumnya, ayah Gimenez sempat menyebut bahwa sang anak punya cedera kambuhan setelah laga melawan Atalanta. Saat itu banyak yang mengira cedera ringan, namun ternyata masalah itu lebih serius dari yang dikira. Setelah absen melawan Roma akhir pekan lalu, Gimenez menulis pengumuman di media sosial soal cederanya. Banyak media memperkirakan ia bisa absen lebih dari sebulan, tapi kabar terbaru menyebut bahwa pemulihannya mungkin tidak selama itu. Bagi Santiago Gimenez, pulih cepat adalah hal penting. Ia hanya punya waktu beberapa bulan ke depan sebelum bursa transfer Januari untuk membuktikan dirinya layak bertahan di Milan. Namun, cara Gimenez mengumumkan cederanya memunculkan tanda tanya. Biasanya kabar seperti ini disampaikan lewat pernyataan resmi klub. Kali ini justru Gimenez sendiri yang mengumumkannya lewat media sosial tanpa konfirmasi dari Milan. Hal ini berbeda dengan kasus Ardon Jazari yang unggahannya hanya menegaskan pengumuman resmi dari klub. Karena itu, banyak yang menilai situasi Gimenez agak janggal. Beberapa pihak juga mempertanyakan keputusan pelatih Massimiliano Allegri. Ia dikenal sangat hati-hati dalam menangani pemain cedera. Jadi aneh jika membiarkan Gimenez terus bermain dalam kondisi sakit selama berbulan-bulan. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri dikabarkan ingin tetap mempertahankan Davide Bertisaghi musim ini. Ia percaya pemain muda itu bisa punya peran penting bagi tim. Secara keseluruhan, skuad Milan sebenarnya sudah cukup stabil. Hampir semua pemain tahu posisi dan perannya. Tapi ada satu posisi yang masih jadi perdebatan, yakni posisi bek kiri. Menariknya, sektor ini justru salah satu kekuatan utama Milan musim ini. Menurut laporan media La Gazzetta dello Sport, Allegri sedang mempertimbangkan dua nama untuk posisi tersebut. Mereka adalah Davide Bertisaghi dan Pervis Estupiñán. Setelah sempat pusing karena banyak pemain cedera, kini sang pelatih justru punya masalah mewah. Dua pemain bagus untuk satu posisi. Estupiñán yang baru bergabung musim panas lalu sempat cedera pergelangan kaki dan absen cukup lama. Saat itulah Bertisaghi tampil luar biasa dan mulai menarik perhatian Allegri, apalagi mengingat usianya yang masih muda. Keduanya sendiri punya gaya bermain yang berbeda. Pervis Estupiñán lebih kuat secara fisik, punya akurasi umpan tinggi dan sering mengirimkan bola progresif ke depan. Sementara Davide Bertisaghi lebih tenang dalam menguasai bola dan bermain aman, tapi justru sedikit unggul dalam menciptakan peluang. Secara pertahanan, keduanya cukup seimbang. Pilihan akhir ada di tangan Allegri. Apakah ia akan memilih pengalaman Estupiñán atau semangat muda Bertisaghi, tergantung kebutuhan taktik Milan saat menghadapi Parma akhir pekan ini. Rafael Leao dikenal sebagai salah satu pemain paling berbakat di dunia, tapi banyak yang merasa bintang AC Milan itu belum benar-benar menunjukkan kemampuan terbaiknya. Memang memahami Leao bukan hal mudah, beberapa pelatih pun kesulitan maksimalkan potensinya. Meski performanya musim ini sudah sangat bagus, masih banyak yang bertanya apakah ini sudah batas kemampuannya. Di musim ini, Rafael Leao mencatat rata-rata satu kontribusi gol setiap 90 menit. Sebagai perbandingan, di musim terbaiknya dulu dengan 25 kontribusi gol, ia mencatatkan satu setiap 97 menit. Artinya performanya saat ini sebenarnya sama baiknya, bahkan sedikit lebih efisien. Meski begitu, ekspektasi terhadap Leao tetap tinggi, apalagi ia adalah pemain dengan gaji tertinggi di Milan. Namun, data dari Opta membuktikan bahwa kritik itu berlebihan. Dalam 6 musim terakhir di Serie A, tidak ada pemain lain yang bisa menyamai catatan Leao, yakni 52 gol dan 40 assist. Rafael Leao menjadi satu-satunya pemain yang menembus angka 40 gol dan 40 assist selama periode itu. Statistik ini membuktikan Leao masih tidak tersentuh di Liga Italia, meski terkadang kurang dihargai. Inilah sisi lain dari pemain berbakat besar. Ketika tidak memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi, orang mudah melabelinya kurang maksimal. Padahal angka-angka sudah berbicara, Rafael Leao tetap fenomenal.
Joshua Zirkzee sebenarnya hampir bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer musim panas 2024. Negosiasi sudah berjalan lama, bahkan Milan sempat berpikir untuk merekrut saudaranya demi memperlancar kesepakatan. Namun karena masalah komisi dan gaji, Zirkzee akhirnya memilih pindah ke Inggris setelah Manchester United datang di saat terakhir. Sayangnya, keputusan itu ternyata tidak berjalan baik. Karirnya di Old Trafford tersendat dan MU kini lebih sering memainkan striker lain. Terkait hal itu, legenda sepak bola Belanda sekaligus AC Milan Ruud Gullit pun angkat bicara. Menurut saya Zirkzee seharusnya tetap di Italia. Dia tampil bagus di Bolonya dan saya berharap dia bergabung dengan Milan. Saya pikir bergabung dengan MU bukanlah langkah yang tepat. Banyak pemain yang mengalami hal sama, kesulitan di United lalu baru bersinar lagi di klub Eropa lainnya. Lebih baik Zirkzee dipinjamkan saja ke Italia. Dia pemain bagus tapi saat ini sulit untuk berkembang di Manchester United, kata Gullit kepada Metro seperti dikutip Football Italia. Komentar Gullit ini muncul di waktu yang menarik. Lini depan Milan masih kesulitan mencetak gol dan klub dikabarkan ingin mencari striker baru di bursa transfer Januari. Jika Zirkzee bisa dipinjam seperti saran Gullit, hal itu bisa jadi solusi ideal bagi kedua belah pihak. Performa AC Milan belakangan ini mendapat banyak pujian dan data terbaru membuktikan itu bukan tanpa alasan. Dalam laga-laga besar melawan tim kuat Serie A, AC Milan tampil luar biasa. Saat ini Milan berada di posisi kedua klasmen, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak. Kepercayaan diri tim juga terus meningkat. Dari 3 laga sulit melawan Napoli, AS Roma, dan Juventus, Milan berhasil mengumpulkan 7 poin dari 9 yang mungkin rekor terbaik di antara klub besar lainnya di Liga. Musim lalu AC Milan sering kesulitan saat menghadapi tim besar, namun di bawah pelatih baru Massimiliano Allegri situasinya berubah total. Justru sekarang Milan kadang lebih sulit menang saat menghadapi tim kecil. Apapun itu, Milan kini kembali jadi kandidat kuat peraih Scudetto. Ujian berikutnya menanti akhir pekan ini saat mereka bertemu AC Parma. Alexis Saelemaekers memberikan sinyal kuat bahwa dirinya ingin bertahan lebih lama di AC Milan. Pemain asal Belgia itu kini menjadi salah satu pilar penting dalam tim asuhan Max Allegri berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi. Performa konsisten membuat Alexis Saelemaekers semakin diandalkan di musim ini. Kontraknya bersama Milan sebenarnya masih berlaku hingga 2027, namun ia disebut terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya di San Siro. Dukungan besar dari para penggemar juga membuatnya semakin betah. Ia dikenal memiliki rasa cinta yang kuat terhadap klub dan selalu menunjukkan kerja keras di setiap pertandingan. Dengan mentalitas yang stabil dan fokus, Alexis Saelemaekers dianggap sebagai salah satu sosok penting dalam upaya Milan kembali bersaing memperebutkan Scudetto musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.